mudah-mudahan masalah ini cepat selesai. Ya, cepat selesai. Nah, buat kalian berdua, Lesti dan Bilar, ya siapapun yang ini yang mencoba menghancurkan rumah tangga kalian, ya itu nggak usah diiniin gitu, nggak usah ditanggepin. Nah, cinta itu kan kalian berdua yang rasakan gitu, Mas. Nah, mudah-mudahan kalian utuh, balik lagi seperti semula, itu aja. Insya Allah nanti Lesti pasti dia minta petunjuk kepada Allah, nanti pasti akan tahu dengan sendirinya atau akan dikabarkan oleh Lesti atau Bilar sendiri, karena mereka yang punya hak prerogatif untuk menyampaikan apa yang terjadi dengan rumah tangga mereka. Jadi netizen yang di luar sana yang harus cerai, harus gini, itu hak prerogatif Lesti dan Bilar. Jadi yang di luar sana yang menginginkan ini cerai, padahal mereka belum tahu apa yang terjadi. Biasanya yang menginginkan perceraian itu adalah setan. Kamilah, keluarga sangat terpukul sekali. Bahkan kakeknya mengurung diri di rumah. Neneknya gak mau keluar. Keluar juga ada saya, mak keluar. Kalau saya nangis, lebih daripada orang lain menangis. Kelihatan kemarahan saya seperti itu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Kalau menurut saya sih Bilar baik ya, support, dukung semua keluarga, sama kawan-kawan juga dia bagus. Terus tahu saya, cuman kan banyak aja yang memanfaatkan keadaan di saat ini kan, cari paywork, cari ini kan gitu kan. Nah makanya jangan sampai masalah ini berlarut, dan saya harap ya untuk semuanya ya saling inilah gitu, saling support gitu, karena kan ini masalah rumah tangga. Ya kalau kecewa sih ya kecewa ya Mas ya, pokoknya doakan yang terbaik aja lah Mas kalau gitu. Saya doa yang terbaik buat netizen semuanya, jangan terlalu menggiring-giring opini, ya kan, namanya berumah tangga ya pasti ada lah hal-hal yang kerikil kecil itu pasti ada lah gitu kan. Ya saya harap ya buat Lesti dan Bilar bisa bersatu kembali, ya itu aja. Saya sangat shock sekali ya, saya gak menyangka begitu, saya gak menyangka terjadi hal-hal seperti itu. Saya sayangkan hal-hal seperti itu. Saya udah usia 54 tahun. Saya udah nikah 30 tahun. Jangankan menampar, menyentil istri pun saya gak pernah. Apalagi menampar seperti itu. Kalau menampar ya, kalau dia menampar, itu lebam seperti itu tidak mungkin. Ya tidak mungkin. Saya sayang, sangat sayang itu. Kalau betul itu pekerjaan Bilar, sangat disayangkan sekali. Sangat tidak menyangka. Bahkan seorang Lesti pun tidak menyangka dengan berita ini. Saya udah ngomong, Dek kenapa seperti ini? Iya, Dede nggak tahu Pak kok bisa beritanya seperti ini. Iya, karena terlalu banyak ya netizen menyudutkan Rizky maupun keluarganya. Mereka sudah saatnya untuk melakukan klarifikasi pada awak media, khususnya untuk netizen juga, biar kita masyarakat harus dewasa, jangan seolah-olah itu benar dan benar. Kita lihat kasus-kasus yang lain, kan tidak semua seperti itu. Kalau menurut saya sih miris banget lah kan, masalah itu kan belum terbukti kan gitu. Tapi mereka udah cepat ngambil keputusan, menurut saya itu salah. Seharusnya ya, seperti apa? Seharusnya TV itu memberikan contoh yang baik gitu, bukan malah menggiring dan memponis orang yang sebelum Bersalah ya. belum bersalah. Jaya.
yang nyerang Lesti. Lesti nyerang Rizky Bilar. Kenapa dia nyerang? Ini kan lagi bertengkar ini, ya, sedang bertengkar. Rizky bicara, salah satu kau. Disitulah si Lesti nyerang. Kakak apaan, ditarik ininya. Dan putus itu, ada putus kalungnya. Sudah, salah satu. Iya, makanya diserang. Ngamuk ini Lesti. Sudah, salah satu. Iya, makanya diserang. Ngamuk ini Lesti. Pagi itu jam berapa tuh ya? Sekitar jam 9, jam 10. Terus laporannya dia bilang kejadiannya yang kedua jam 10. Tidak, kejadiannya bukan jam 10 pagi. Jam berapa aslinya, Pak? Jam 1 malam selesai, damai. Kemudian ribut lagi di waktu jam, kalau nggak salah, klien saya bilang sekitar jam 5, jam 6 pagi. Selesai, damai lagi, mereka tidur, lalu istrinya klien saya sekitar jam 8 bangun, ya. Kemudian mereka berbicara, nah itulah si klien saya ngelihat browsing. Ternyata kalau talak satu itu nggak ada masalah, baikan lagi kembali, mereka berhubungan suami istri. Setelah baik-baikan, mereka pamit, si istrinya pamitan baik-baik, nanti jemput dedek ya kak. Ya gitu, kakak ke rumah lah, jemput dedek. Ya, hanya si klien saya salahnya dia tidak mengantarkan waktu itu. Kalau dia mengantarkan nggak seperti ini terjadi. Rumahnya dulu kan itu jam itu kan sekitar jam 12 tuh dia ke rumahnya. Kalau nggak salah ya, mohon maaf nih, kalau nggak salah dia ke rumahnya. Nah, dari rumah itu kita udah nggak tahu apakah dia pergi curhat sama teman-temannya ataukah dia curhat sama bapaknya. Nah, di sini kita nggak tahu. Insya Allah nanti Lesti pasti dia minta petunjuk kepada Allah, nanti pasti akan tahu dengan sendirinya atau akan dikabarkan oleh Lesti atau Bilar sendiri, karena mereka yang punya hak prerogatif untuk menyampaikan apa yang terjadi dengan rumah tangga mereka. Kalau kecewa sih ya kecewa ya Mas ya. Pokoknya doakan yang terbaik aja lah Mas kalau gitu. Saya doa yang terbaik buat netizen semuanya. Jangan terlalu menggiring-giring opini. Ya kan, namanya berumah tangga ya pasti adalah hal-hal yang kerikil kecil itu pasti ada lah gitu kan. Ya saya harap ya buat Lesti dan Bilar bisa bersatu kembali, ya itu aja. Saya satu hari saya di Jakarta, saya langsung ketemu Ayah Kejora. Lalu kita yang ngobrol, kita di situ juga ada Pak Sandi, ada apa? Kita ngobrol yang baik-baik aja sih. Apa isinya? Tadi kembali saya bilang, tunggu aja dulu pengadilan. Saya takut kecepatan ngomongnya. Saya takut dikatakan mendahului pengadilan seperti itu. Mohon maaf, karena itu nggak etis bagi saya untuk mendahului omongan pengadilan seperti itu. Yang jelas saya udah ketemu, 2 kali saya ketemu, 2 kali saya ketemu Pak Sandi, kita ngobrol. 2 kali saya ke rumah sakit. Jadi berita netizen Pak mana ada datang gitu. Saya udah tunjukkan di IGS saya kan. Mereka baik-baik aja aku lihat. Bahkan sebulan yang lalu masih ke rumah, masih baik-baik, masih mesra, masih bercanda-bercanda gitu. Kalau hubungan rumah tangga mah kan kalau berantem-berantem ya wajar sebenarnya. Tapi yang nggak wajar adalah kalau main tangan. Jangankan sama istri, jangankan sama pasangan, sama orang di luar aja kan kalau pakai tangan kan sekarang udah ada delik hukumnya. Jadi sebaiknya tidak gitu, dan harusnya kalau orang berhubungan berumah tangga itu kalau yang satu marah yang satu diem supaya nggak meredam, supaya diredam gitu, supaya dua-duanya nggak emosi. Kekhawatiran ini ya maksudnya kalau saya ngebayangin jadi orang tuanya juga pasti itu hancur lah gitu kan ya. Nggak usah suara lah dengan dipukul terus ada kejadian sampai dia masuk rumah sakit karena suaminya aja, itu pasti membuat kita hancur ya kan. Cuman ya kita kan nggak tahu kejadian yang sebenarnya seperti apa ya kan. Jadi kita tunggu aja deh, nggak usah berspekulasi. Jadi mungkin
mungkin ya keluarganya mereka memang lagi mau, biarin lah, kita kasih ruang dulu lah, jangan diribetin karena ini kan masalah keluarga gitu kan. Jadi biar mereka berpikir, biar mereka cooling down, biar mereka memberikan keputusan nanti enggak karena pengaruh-pengaruh orang. Sekarang tuh kita harus belajar hikmah. Netizen yang ngejodoh-jodohin, dulu dipuja-puja, sekarang ada salah, wah dihancurin sampai ke sumur terdalam gitu. Jadi semua harus ada hikmahnya, belajar dari hikmah. Netizen juga nggak usah ngejodoh-jodohin orang yang kalau kelihatan di TV kelihatannya cocok. Kitanya juga sebagai artisnya kalau dijodoh-jodohin, kalau merasa nggak cocok nggak usah memaksakan kehendak netizen juga kayak gitu. Nah dengan kejadian kayak gini semoga kita semuanya belajar, ya kan. Udah nggak usah ini, karena urusan hidup adalah urusan kita sendiri gitu. Dan kalaupun ada masalah nggak usah kayaknya semua orang pada pengen ngikut. Janganlah, udah biarin itu urusan rumah tangga, ini kan urusan internal rumah tangganya dia. Kenapa kita semua se-Indonesia kayak pengen ngikut gitu? Nggak usah, biarin mereka cooling down dulu. Bagus sekarang Lesti lagi pergi umroh sama keluarganya, biar mereka berdoa dulu, cooling down dulu, minta petunjuk sama Allah apa yang terbaik buat keluarganya mereka. Kalau nalak paling nggak boleh, main tangan, nalak, ngomong kasar nggak boleh. Kalau dalam hubungan rumah tangga aku ya, kalau lagi berantem aja pun nggak boleh manggil lu. Tetap mama papa. Kalau udah bilang, aku kadang-kadang suka lupa lu tuh ya, mama papa, dia selalu gitu, papa bukan lu, papa. Jadi itu panggilan sayang, itu panggilan kesayangan kita tuh jadi untuk meredam emosi gitu, gunanya itu. Terus kalau umpamanya yang satu marah, nggak usah satu marah juga, karena kalau dua-duanya marah akan jadi panas. Dalam berhubungan itu kan ada aja problem, rumah tangga tuh banyak loh masalahnya. Memang kan sebenarnya anak-anak kecil nih, makanya ini juga pelajaran, jangan pada cepet nikah, kenali dulu pasangannya. Kalau pacaran tuh ya harus tahu dulu pada saat berantem. Orang berantem itu jujur. Nanti itu habitnya, kebiasaan dia itu, kelakuan dia itu pada saat dia marah. Kalau dia marahnya seperti itu, ya bisa jadi nanti akan seperti itu juga. Tapi kalau marah aja dia diam apa, lebih baik pilih orang yang kayak gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.